Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aturan penamaan senyawa koordinasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana menentukan bilangan oksidasi atom pusat dan menentukan beberapa informasi secara matematis mengenai senyawa koordinasi. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan yaitu pada penamaan senyawa koordinasi. Jadi ada beberapa aturan yang secara IUPAC yang harus kita perhatikan satu persatu untuk menamakan masing-masing senyawa koordinasi. Oke, yang pertama, untuk aturan penamaan senyawa koordinasi yaitu kation selalu dinamakan sebelum anion. Jadi untuk senyawa yang muatannya plus, yang satu plus, 2 plus atau 3 plus itu akan selalu lebih dulu daripada anion, misalnya minus 1, minus 2, atau minus 3. Oke. Selanjutnya, nomor 2, setelah kita mengetahui bahwa kation akan selalu lebih dulu daripada anion, maka untuk nama ligan itu akan didahulukan terlebih dahulu daripada atom pusat. Misalnya kita punya senyawa ya, ini akan dijelaskan. Jadi misalnya adalah CO NH3 3 kali Cl3 3 kali ya. Di sini yang sebagai ligan yang mana? Sebagai ligan dia adalah amin di sini. Oke. Dan nantinya untuk atom pusat CO di sini maka dia akan terakhir. Oke. Misalnya di sini dia namanya adalah yang pertama tri, jadi triamin, trikloro, jadi triamin, trikloro, kobalt. Jadi atom pusat akan yang terakhir. Oke. Selanjutnya nomor 3 untuk urutan nama ligan secara alfabet tanpa memperhatikan muatannya. Jadi nanti akan secara alfabet gitu ya. Yang nomor 4 awalan di untuk muatannya 2, tri, 3, tetra untuk 4 dan lain sebagainya sampai nanti ke 6, ke 8 sampai ke 10 digunakan untuk menandakan nomor dari masing-masing ligan. Oke. Yang nomor 5 ketika awalan di, tri, tetra dan lain-lain sudah menjadi bagian dari ligan, maka nama dari ligan dimasukkan dalam kurung, kemudian diawali dengan bis, tris, dan tetrakis. Bis ini untuk 2 nanti ya, tris untuk 3, dan tetra untuk 4. Oke. Hal ini digunakan untuk menunjukkan nomor dari ligan. Nomor 6, karena dalam senyawa koordinasi pasti kita akan menemui yang namanya kation dan anion, maka nama kompleks netral dan kompleks kation diakhiri dengan nama dari atom pusat, diikuti dengan muatan bilangan oksidasi yang diteruskan secara Romawi 1, 2, atau 3 gitu ya. Jadi nanti akan ada misalnya dalam kurung 3 kalau dia muatannya adalah 3. Yang terakhir nama dari kompleks anion diakhiri dengan akhiran at dan diikuti dengan muatan dari kompleks dalam bentuk Romawi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan uraikan satu persatu dalam contoh. Yang pertama, misalnya kita mempunyai contoh penamaan senyawa koordinasi. Ini dalam bentuk netral ya, karena dia tidak ada muatannya di sini. Yang pertama, untuk CONH3 3 kali Cl3, di sini kita menentukan dulu, karena yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mana yang ligan akan kita beri nama duluan. Ligan di sini ada 2, yaitu NH3 dan Cl. Ini ligan jadi 1 ya. Maka di sini atom pusatnya adalah CO3+. Oke, untuk penentuan bilangan koordinasinya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita mempunyai 2 nama, bisa menggunakan yang dalam bentuk bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, maka dia tri. Jadi tri diakhiri karena dia ada 3. Ligannya ada 3 NH3 dan 3 Cl, maka triamin, trikloro, kobalt 3. Jadi diakhiri dengan Romawi 3 karena dia muatannya adalah 3 di sini.
untuk Indonesia adalah triamin triklorobal 3. Oke. Nomor 2 untuk PT, jadi ini platinum ya. Di PT NH32Cl2. Liganya adalah 2NH3 dan 2Cl. Untuk atom pusatnya adalah PT2+. Maka namanya adalah karena dia 2 diamin dikloro platinum nih benar ya, platinum 2. Atau dalam bahasa Indonesia adalah diamin dikloroplatina 2. Selanjutnya adalah untuk yang PT EN2Cl2, maka mempunyai 2 ligan, 2En plus 2Cl. Dan atom pusatnya adalah PT2+. Maka kita menggunakan diklorobis. Karena yang pertama sudah digunakan di, jadi kita nggak bisa double ya. Jadi diamin diklorobis etilen diamin platinum 2. Oke. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa langsung saja ya, bis etilen diamin dikloroplatina 2. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui atau menamai yang dia berasal dari mempunyai muatannya plus atau kation di sini ya. Kita sama, kita masih menentukan mana yang ligan, mana yang atom pusat terlebih dahulu. Karena untuk ligan dia harus diberi nama terlebih dahulu. Untuk contoh nomor 1 yaitu CONH3 6 kali, muatannya 13, maka liganya 6NH3 dan atom pusatnya adalah CO3+. Penamaannya kalau secara bahasa Inggris adalah heksa amin ya, karena dia 6 heksa amin kobalt. Jadi 3 ion, jadi ada ionnya yang terakhir nanti ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah ion heksa amin trikobalt. Oke, 3. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua adalah PT NH3 4 kali 2 plus di sini. Jadi liganya 4NH3. Untuk atom pusatnya adalah PT2+. Di sini maka kita menentukan namanya tetraamin platinum 2 ion. Atau dalam bahasa Indonesia adalah ion tetraamina platina 2 ion. Untuk selanjutnya nanti bisa dibahas masing-masing. Untuk yang dalam bentuk anion, maka dia muatannya adalah minus di sini. Misalnya minus 3 Mn, F6 minus 3 muatannya. Di sini liganya adalah 6F minus. Karena muatan F pasti dia minus 1. Dan Mn dia adalah Mn3+, sehingga namanya adalah heksafluoro, heksa ada 6. Fluoro dari ligan ini, oke, manganate. Jadi mangan ini 3 ion. Sehingga di sini untuk nama bahasa Indonesia adalah ion heksafluoromanganat 3. Oke. Begitu juga dengan untuk yang lain gitu ya. Misalnya yang terakhir adalah PTCl4 2-. Maka di sini liganya adalah 4Cl-. Dan atom pusatnya adalah PT2+. Sehingga nama secara bahasa Inggris adalah tetra menunjukkan 4, kloro menunjukkan ligan, platinate. Ya, jadi tadi diakhir dengan apa? Diakhir dengan ate. Jadi setiap untuk membedakan ion pasti dia anion dan kation. Untuk anion dia diakhir dengan ate dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris maksud saya. Kalau dalam bahasa Indonesia maka dia diakhir dengan at. Oke. Jadi ini English, ini Indonesia. Oke. Untuk nomor 4, misalnya kita punya gabungan. Oke. Anion dan kation, maka nanti kita mempunyai penamaan gabungan antara kation dan anion. Misalnya untuk kompleks CONH3 6 kali, NO3 3 kali. Oke. Di sini kita akan menguraikan. Maka untuk kation CONH3 6 3+ itu ya. Di sini sebagai kation dan anionnya adalah 3 NO3 minus gitu ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu untuk ligannya. Jadi heksa amin ligannya di sini ya. Ada 6 heksa amin kobalt 3 ditambah dengan nitrat. Jadi ini menunjukkan anion.
kita bisa menggunakan 3 Romawi di sini atau menggunakan 3 plus di sini. Jadi menunjukkan 3 plus. Untuk dalam bahasa Indonesia adalah heksaamina kobalt 3 nitrat. Selanjutnya, misalnya kita ingin mengetahui secara lebih lanjut lagi, yang paling terakhir ini yang sering muncul. Nanti teman-teman untuk UTS bisa menggunakan referensi ini untuk penamaan. Misalnya kita mempunyai senyawa kompleks CONH3 6 kali, CN 6 kali. Untuk kationnya adalah CONH3 6 kali, muatannya 3 plus. Untuk anionnya adalah CN6 3 minus. Maka namanya adalah, jadi dia akan mempunyai 2 nama yang gabung jadi satu. Jadi namanya adalah hexaamin cobalt. Hexaamin cobalt 3. Di hexaamin di sini ya, cobalt 3. Hexacyano karena CN. Hexacyanochromat. Jadi chromat ini menunjukkan dia adalah anion. Oke. Bisa juga kita menggunakan 3 plus atau 3 minus. Ini akan lebih jelas mana yang anion, mana yang kation. Selanjutnya, jadi ini adalah tambahan. Kita akan bahas lebih detail pada pertemuan setelah UTS. Jadi kita akan menentukan bilangan atau geometri struktur dari senyawa kompleks gitu ya. Jadi dalam bilangan koordinasi dari atom pusat, misalnya kita akan mempunyai 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing akan mempunyai bentuk yang kita akan digambarkan dalam bentuk geometrinya. Untuk yang 2 bentuknya linear, yang 3 bentuknya trigonal planal, yang ketiga tetrahedral, keempat tetrahedral, kelima trigonal piramidal, jadi bentuknya piramid, nanti keenam oktahedral, bentuknya 6. Oke, sampai di sini pertemuan setelah sebelum UTS. Kita akan bahas lebih lanjut pertemuan selanjutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan melalui email akan saya bahas secara khusus dalam satu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.